yang pada saat kita akan masuk pada dashboard SDGs desa ya seperti ini, maka akan keluar username tidak terdaftar, silakan registrasi terlebih dahulu. Ya, ini kasus seperti ini kita tidak ketahui sampai kapan dashboard dari SDGs ini akan diselesaikan, dan di samping itu pula jangka waktu dalam penyusunan RPJMDes maupun RKPDes sudah mendekati waktu mulai sesuai dengan regulasi. Untuk itu, melalui kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat suatu aplikasi manual untuk melakukan proses analisis dari hasil pendataan SDGs tersebut. Jadi dalam kesempatan ini saya membuat suatu program Excel untuk rekapan manual dari pendataan aplikasi SDGs tersebut. File Excelnya itu terdapat pada lampiran deskripsi video ini. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi rekapan manual tersebut. Ya, jadi seperti ini. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi untuk pertama pada sheet input data, ini teman-teman enumerator ataupun pemerintah desa, operator desa maupun KAUR dan kasih desa dapat membantu tim relawan SDGs desa dalam menginput ini. Jadi ini di input nama desa apa yang saya ambil contoh Desa Isimu Utara. Kemudian nama enumerator ini diisi saja namanya, nama dari enumerator ini ya. Kemudian jumlah dusun ini yang harus teman-teman perhatikan, jumlah dusun ini harus diisi sesuai dengan jumlah dusun, jangan dikosongkan ya teman-teman ya. Ya, kemudian dari 4 dusun itu diuraikan ke dalam kolom seperti ini 4 ya. Jadi saya ambil contoh ini dusun yang ada di Desa Isimu Utara ya. Setelah teman-teman mengisi menginput seluruh data desa ini, maka teman-teman masuk pada format inputan data individu ya. Format inputan data individu ini merupakan hasil salinan dari data kuesioner manual yang sudah teman-teman relawan dapatkan di desa pada saat proses survei data kemarin ya. Jadi ini diinput nik, nama dusun. Kalau dusun ini tinggal di drop down, sudah muncul di sini ya, 4 dusun tadi yang sudah kita input di sheet awal tadi, di sini di 4 ini ya. Jadi ini menentukan ya untuk pembacaan daripada rumus Excel ini ya, dari dusun ini. Kemudian di ini akan muncul data drop down dari keempat dusun tersebut. Jenis kelamin, ini jenis kelamin dan tanggal lahir ini akan terinput secara otomatis ya, berdasarkan hasil pembacaan nik ya. Saya ambil contoh misalnya seperti ini ya. 7, jangan lupa pakai tanda petik 75 nih misalnya ya, 0882 ya. Ini akan muncul otomatis ya, jenis kelamin dan tanggal lahirnya ya, seperti itu. Nah, jadi ini dusun, tinggal diklik ya, nama David Beckham mungkin ya, coba ya. Dari dusun Patau Patuhu, statusnya juga sudah di drop down ya, kawin atau tidak kawin, duda atau janda. Misalnya duda atau janda ya. Agama Kristen. Bah, ini warga negara asing. Misalnya David Beckham pindah di Isimu Utara. Jadi ini kalau untuk nomor HP diisi sesuai. Jadi kalau untuk lebih mempermudah kita freeze saja di sini ya. Kita freeze pens agar mempermudah untuk melihat
penginputan data paling bawah. Ya. Kemudian kondisi pekerjaan, nomor HP, diisi nomor HP, nomor WA, email, FB. Ya, ini sebenarnya ini tidak masuk dalam pembacaan analisis, namun sebagai database desa apabila diperlukan sewaktu-waktu. Ya, kemudian ini kondisi pekerjaan, berarti dia bekerja ya. Pekerjaan utamanya pilih saja, data drop down lainnya. Apakah dia masuk peserta jam sostek? Peserta. Penghasilan setahun terakhirnya mungkin 124 juta. Ya, harusnya dia miliaran, tapi karena sudah pensiun dari sepak bola jadi dia mungkin 124 juta. Penyakit yang diderita selama setahun. Ya, muntaber tidak. Jadi ini intinya data dari sini, dari penyakit sampai seluruh data yang ada di data individu itu diisi sesuai dengan hasil pendataan yang diperoleh oleh teman-teman relawan pendata pada saat survei data individu melalui format data individu manual di kertas yang difotokopi oleh desa. Jadi teman-teman tinggal melakukan salinan ya, dan seluruhnya sudah di drop down melalui file Excel seperti ini ya. Jadi ini untuk data individu ya, hasil dari pendataan manual yang dilakukan oleh teman-teman relawan pendata di desa. Nanti hasil dari pendataan individu ini apabila seluruhnya misalnya data ribuan telah terisi, maka akan keluar data rekapan ya. Kondisi perbedaan ini adalah data hasil rekapan total seluruh hasil pendataan individu yang diinput oleh teman-teman pendata yang ini. Ada 16 warga. Lihat ada 16 warga, maka akan keluar pada rekapan individu seperti ini. Jenis kelaminnya ya, jenis kelaminnya ini per dusun. Dusun Patuhu ada 1 laki-laki, 4 perempuan, jumlahnya total laki-laki ini untuk warga Dusun Patuhu. Dusun Mutinelo seperti ini ya, Dusun Monggelomo. Jadi totalnya adalah 16 warga desa yang ada di Desa Isimu Utara. Kemudian status pernikahan juga seperti itu, berapa yang kawin, yang tidak kawin, status janda dan seterusnya. Agamanya juga ya, 15 warga negara. Ini untuk deskripsi pribadi. Kemudian untuk pekerjaan juga akan terekap ke dalam data seperti ini. Jadi akan terbaca bahwa jumlah warga yang bekerja ada di desa Isimu Utara itu ada 10 warga. Kemudian yang tidak bekerja ada 2, ibu rumah tangga ada 4. Sedang mencari pekerjaan tidak ada, yang bersekolah tidak ada. Nantinya kalau teman-teman menginput ada yang bersekolah, maka akan terekap ke data rekapan ini ya. Nah, jadi dari 10 pekerja ini akan terurai dalam deskripsi pekerjaan utama seperti ini ya. Ada 10 warga ya. Dari 10 ini ada 1 orang petani dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal menginput pada data individu pada sheet sebelumnya tadi di sheet sini ya. Dia akan terekap, terbaca secara rekapan secara total pada sheet ini. Kemudian begitu juga pada deskripsi kesehatan akan terbaca, deskripsi pendidikan juga. Jadi ini pada pembacaan rekapan ini 4 dusun ini akan terbaca sesuai hasil inputan teman-teman di sheet awal tadi ya. Ada 4 dusun. Jadi yang lainnya kosong. Ini penjagaan, jangan sampai ada yang sampai 8 dusun ya. Kalau misalnya ini kita input 8, maka pada rekapan individu akan terisi semua 8 seperti ini ya. Namun kita isi tadi 4 ya, 4, maka hanya 4 yang terbaca akan direkap. Jadi
dipaham seperti itu. Kemudian untuk melihat hasil grafisnya, maka teman-teman tinggal mengklik grafik yang ada di samping ini ya, grafik deskripsi pribadi ya. Jadi ini akan menjadi bahan analisis dari teman-teman di desa, tim penyusun RPJMDes maupun RKPDes, serta teman-teman aparat desa lainnya dalam menganalisis proses kegiatan ya. Ini misalnya kita akan melihat analisis berdasarkan pribadi ya. Kita lihat untuk kesehatan, grafik kesehatan. Jadi akan terbaca di sini ada sekian persen warga desa Isimu Utara yang memiliki penyakit tertentu. Misalnya ya, di 14% ini yang tertinggi ya, 14% berarti DBD. Ya, ada 14% DBD. Dan penyakit hepatitis E 14% ya. Mana grafik yang tertinggi itu yang merupakan acuan dari tim penyusun RPJMDes maupun RKPDes dalam menuntaskan permasalahan penyakit yang ada di desa tersebut. Untuk kegiatan DBD apa yang akan dilakukan? Kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menuntaskan masalah ini ya. Masalah DBD, masalah hepatitis, nantinya tim akan berkonsultasi ke pihak kesehatan yang ada di desa maupun di kecamatan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang cocok untuk menuntaskan penyakit tersebut ya. Kemudian dari segi fasilitas kesehatan yang dikunjungi. Nah, di sini kebutuhan masyarakat atas fasilitas kesehatan. Nah, di sini ada apotik ya. Apotik ini dikunjungi sebanyak 13 kali. Nah, jadi apakah fasilitas ini ada di desa atau di luar desa selain desa? Jadi kebutuhan masyarakat akan apotik ini cukup tinggi. Jadi kegiatan apa yang cocok untuk seperti itu, maka itu akan dihasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian peserta jaminan kesehatan. Di sini terbaca ada dari 16 warga ada 5 warga yang bukan peserta. Maka langkah desa dalam mengatasi 5 warga tersebut agar masuk ke dalam peserta jaminan kesehatan. Kemudian dalam pemberian ASI eksklusif, nah ada 10 warga ya, mayoritas warga yang tidak memberikan ASI eksklusif. Maka kegiatan apa yang akan dilakukan oleh desa ke depan dalam menuntaskan warga yang tidak melakukan aksi eksklusif seperti ini ya. Kemungkinan besar adalah bimbingan, sosialisasi, atau seperti apa ya. Jadi berdasarkan tabel grafik seperti ini, maka pemerintah desa akan mudah menentukan kegiatannya, kegiatan di bidang kesehatan ya. Kemudian di pendidikan. Di pendidikan ada berapa warga ya? Ini untuk dalam rangka meningkatkan SDM yang ada di desa Isimu Utara ya. Ini terbaca bahwa tamatan SD sederajat ini lebih dominan ya. Ada 37% warga di desa Isimu Utara yang pendidikannya hanya tamat SD. Maka langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa? Apakah dia akan membangun PKBM atau mengadakan kegiatan-kegiatan mungkin paket A dalam rangka menuntaskan warga yang tidak sekolah, ataupun sosialisasi untuk meningkatkan minat dari warga yang hanya tamatan SD tersebut. Jadi ini yang akan dituntaskan oleh pemerintah. Kemudian lama pendidikan ini akan terbaca dalam grafik seperti ini ya. Oke. Dan kemudian untuk deskripsi pekerjaan ini juga menentukan akan terbaca bahwa ada 63% yang bekerja dan sisanya adalah pengangguran ya. Pengangguran
baik ya dia mungkin ibu rumah tangga tidak bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Akan kita lihat ya, jumlah masyarakat yang ada di desa ini ada dua orang yang tidak bekerja. Ini baru contoh ya. Nantinya kalau ribuan yang terinput maka angkanya akan lebih banyak. Kemudian untuk pekerjaan utama, dari 10 orang yang bekerja ini maka pekerjaan apa yang digeluti oleh masyarakat? Ya, sebagai buruh tani. Ya, jadi mayoritas warga di desa Isimu Utara ini adalah pekerjaannya adalah buruh tani. Ya, maka potensi desa ke depan dalam melaksanakan kegiatan itu untuk mendukung pekerjaan yang ada ya, seperti itu. Bisa jadi untuk meningkatkan status dari pekerja buruh tersebut menjadi petani pemilik lahan atau mungkin pekerjaan-pekerjaan produktif lainnya dalam menunjang kesejahteraan keluarga. Kemudian untuk segi penghasilan, ini yang kurang dari 10 juta itu ada 5 warga yang masih kurang 10 juta. Ini proyeksi ataupun penghasilan penduduk kurang dari di tahun kemarin ya. Di tahun kemarin ada yang kurang dari 10 juta. Ini range-nya ini ada kurang dari 10 sampai 25, 25, 50, 58 serta lebih dari 80 juta. Ini akumulasi dalam 1 tahun sesuai dengan hasil inputan data yang ada di kuesioner manual. Dan kemudian untuk data KK. Nah, ini inputan data KK. Ini diambil contoh juga seperti tadi. Nama dan dusun ya, nama dan dusun. Nik, kemudian status tempat tinggal dan seterusnya ya. Ini diisi sudah masuk pada data drop down ya. Ini luas lantai dan luas lahan. Ini diisi juga di salin yang hasil data di kuesioner manual. Jenis lantai juga. Jadi seluruh data yang ada di sini ini diinput sesuai data pada kuesioner manual, sama seperti data individu tadi. Ya, jarak tempuh, waktu tempuh, kemudahan dan seterusnya. Jadi ini akan dipergunakan oleh desa sebagai bank data desa dalam membuat suatu rekapan data berupa data profil desa ya. Data IDM juga bisa diambil dari data ini. Ya, kemudian ini data penerima manfaat program pemerintah baik PLT, PKH, BST, Banpres, UMKM, ini pekerja, ini prakerja ini ya, pendidikan anak lainnya, jumlah anggota keluarga ini. Jadi teman-teman tinggal menginput saja sesuai dengan data kuesioner manual. Nantinya ini akan direkap ya, pada sheet rekapan seperti ini, yang mana di tiap-tiap dusun akan terbaca berapa kakak ya. Di dusun ini ada berapa kakak ya, masing-masing akan dipilah, disortir sesuai dengan dusun. Jadi akan lihat ya. Nah, kemudian data rekapan pemukiman, ada berapa kakak yang tempat tinggalnya sudah milik sendiri, kontrak sewa, bebas pinjam dan seterusnya. Kemudian status lahan akan terbaca ke dalam rekapan data ini ya. Jenis lantai dan seterusnya, dinding dan seterusnya. Juga pemukiman, ada akses pendidikan ya. Ini dari akses pendidikan ini dilihat pada segi kemudahan ya. Di dusun Patuhu akan terbaca bahwa ada 4 kakak yang mudah mengakses PAUD ya. Kemudian di sini menjadi permasalahan, ada di dusun Metinelo ada 2 kakak yang sulit untuk mengakses PAUD. Jadi seperti ini pembacaan datanya ya, seperti itu. Di Monggelomo ada 1. Nantinya kalau teman-teman menginput seluruh data akan terbaca banyaknya kakak yang akan terlihat sulit untuk mengakses PAUD. Nah, dari data ini maka kemungkinan besar kegiatan
yang difokuskan ke dusun yang sulit untuk mengakses PAUD itu adalah kegiatan berupa pembangunan PAUD di dusun tersebut, ya, pembangunan PAUD. Ya, begitu juga di sini TK. Ada berapa dusun mana, berapa kakak. Semakin tinggi kakak, semakin tinggi potensi masalah yang ada di dusun tersebut, maka di situ pemenuhan masalah yang akan dilakukan oleh desa, pembangunan desa ke depan itu akan dikerjakan oleh desa dalam rangka menuntaskan permasalahan. Tergantung tingkat kesulitan dari warga dalam mengakses baik dia sarana pendidikan, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan transportasi, seperti itu, ya. Jadi contohnya seperti PAUD tadi, ya. Jadi karena ini adalah ranah desa, maka PAUD yang merupakan tolak ukur pembangunan desa ke depan. Begitu juga kalau misalnya kita masuk ke ranah di atasnya kabupaten SD, kita lihat kesulitan warga dalam mengakses pendidikan, sarana pendidikan tersebut ada banyak, ya. Apakah banyak warga yang sulit mengakses sarana pendidikan? Dan juga SMP dan SMA, perguruan tinggi, pesantren, dan seterusnya. Demikian juga dari segi kesehatan, ya. Di dusun mana yang masyarakatnya sulit untuk mengakses sarana kesehatan, baik dia rumah sakit, bersalin, poliklinik, puskesmas, dan pustu. Nah, ini kita lihat kewenangan desa adalah pada puskesmas pembantu, polindes, poskesdes, dan posyandu. Ya, jadi ini adalah kewenangan desa. Kita lihat data di sini. Nah, dalam rangka penilaian data ini juga akan lebih mempermudah teman-teman tim penyusun dalam melihat data. Kita lihat akses grafik, akses sarana kesehatan seperti ini, ya. Nah, ini akan terbaca mana yang mudah, ya, mana yang merahnya banyak di situ. Nah, saya asal poskesdes. Di poskesdes ini ada 5 warga yang sulit untuk mengakses poskesdes. Kalau ini pembacaan yang sekarang. Nantinya kalau diinput banyak, maka akan makin kelihatan mana yang dominan. Nah, untuk melihat pemilihan per dusun itu tersebut, maka dilihat pada tabel pemilihan dusun, ya. Nah, di sini akan terbaca berapa dusun, seluruh dusun, di mana yang sulit. Dan seperti itu. Begitu juga untuk akses tenaga kesehatan, ya. Dokter spesialis, dokter umum, dan seterusnya. Akses sarana transportasi menuju ke lokasi pekerjaan utama, ke lahan pertanian, ke sekolah, berobat. Ini pada intinya untuk usulan jalan, ya, baik dia jalan peningkatan, jalan pembukaan. Ini di dusun mana yang sulit untuk akses transportasi akan terbaca melalui tabel ini. Begitu juga untuk warga penerima program bantuan. Ada berapa warga yang belum menerima? Dari sekian warga, ada 15 kakak tadi, hanya 5 kakak yang memperoleh BLT, 3 kakak yang memperoleh PKH, BST. Jadi hasil grafik ini akan mempermudah bagi tim penyusun RPJMDes maupun RKPDes dalam menentukan peta jalan SDGs, dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Mungkin itu teman-teman, sobat desa, para penggiat desa. Mungkin ini sekedar masukan kecil dari saya pribadi untuk sekedar memberikan masukan buat tim ataupun buat desa dalam menyusun RPJMDes maupun RKPDes ke depan. Nanti mudah-mudahan ke depan sudah akan terbuka akses dalam login dashboard SDGs ini. Nanti kita akan padukan saja hasil rekomendasi dan analisis
yang keluar dari dashboard ini dengan hasil analisis manual oleh teman-teman desa berdasarkan pembacaan grafik. Hasil analisis manual yang diinput oleh teman-teman pada format data individu ini ya. Baik data individu maupun data keluarga. Oke, mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang mohon diberikan masukan, saran dan komentar melalui kolom komentar pada video kali ini. Sekian. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.